Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Hari ini kita melanjutkan mengenai kebijakan kependudukan. Kemarin, apa sih permasalahan dari kependudukan sudah kita pelajari. Nah, hari ini kita akan bicara tentang kebijakannya. Apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kependudukan yang sudah kita pelajari kemarin, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Nah, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan kebijakan kependudukan? Kebijakan kependudukan adalah langkah-langkah dan program yang membantu tercapainya tujuan ekonomi, sosial, demografis, dan tujuan umum lain dengan jalan mempengaruhi variabel demografi utama yaitu besar dan pertumbuhan penduduk serta perubahan ciri demografinya. Jadi, langkah-langkah, program-program, kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal lain yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan, bisa ekonomi, bisa sosial, demografi, atau yang lain misalnya pemerataan pembangunan, atau misalkan untuk peningkatan status sosial, pemerataan pendidikan, dan lain-lain, yang dengan cara, kebijakan penduduk itu caranya adalah dengan mempengaruhi variabel demografi utama, yaitu besar penduduk dan pertumbuhan penduduk. Jadi bicara jumlah dan bicara pertumbuhannya, serta perubahan dan ciri-ciri demografi. Jadi termasuk di dalamnya kita bicara karakteristik penduduk. Jadi tidak hanya bicara jumlahnya, tidak bicara angka pertumbuhannya, dilihat dari mortalitas, natalitas, ataupun perpindahannya, juga ciri-ciri di dalamnya, pendidikannya, keahliannya, dan lain-lain. Yang berdasarkan slide sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan kependudukan itu adalah cara untuk mencapai sebuah tujuan yang berupa upaya-upaya atau langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di mana kebijakan-kebijakan itu kemudian mempengaruhi dari variabel-variabel demografi, mempengaruhi ataupun yang lain dari variabel-variabel demografi. Sehingga kebijakan pendudukan itu bisa dibagi dua, yaitu pertama untuk mempengaruhi variabel demografi atau menanggapi variabel demografi. Nah, jadi kebijakan pertama saya contoh untuk mempengaruhi adalah kebijakan itu digunakan untuk mengurangi jumlah penduduk, mengurangi jumlah migrasi. Nah, jadi kebijakan yang dibuat secara langsung mempengaruhi variabel demografi. Kalau tadi yang mengurangi jumlah penduduk adalah pengurangan jumlah penduduk, berarti yang dikurangi adalah jumlah penduduk yang baik mortalitas maupun natalitas. Ketika tadi mengurangi jumlah migrasi, berarti itu digunakan untuk mengurangi laju perpindahan atau urbanisasi dari desa ke kota. Nah, bisa juga kebijakan penduduk itu dibuat untuk menanggapi. Jadi ketika jumlah penduduknya banyak, kemudian untuk menanggapi kondisi yang jumlah penduduknya banyak itu, maka pemerintah membuat sebuah kebijakan, misalnya karena jumlah penduduknya banyak, maka dilakukan yang namanya transmigrasi. Transmigrasi sehingga jumlah penduduknya di setiap wilayah itu merata. Oke. Permasalahannya apa? Variabelnya apa? Jumlah penduduknya itu banyak di Indonesia, tapi tidak merata. Sehingga untuk menanggapi kondisi itu, maka dibuat sebuah transmigrasi. Sehingga penduduk yang dulu bersumber di Jawa bergeser ke wilayah-wilayah yang lain. Nah, dari kebijakan pendudukan kemudian diturunkan menjadi sebuah program-program kependudukan. Program-program itu berupa kegiatan yang nyata dari kebijakan yang sudah dibuat. Sehingga di dalam itu sudah jelas sasarannya, waktu, dan dananya. Sebagai contoh tadi transmigrasi. Sasarannya mana? Sasarannya adalah penduduk di Jawa, kemudian di mana? Mau ke mana? Mau ke Sumatera, ke Kalimantan, mau ke Papua, Sulawesi, atau kemana? Jadi sasarannya jelas. Waktunya berapa lama? Dalam kurun waktu 5 tahun, 10 tahun, atau 1 tahun, dan dananya berapa miliar yang digunakan untuk kebijakan transmigrasi tadi. Nah, jadi ketika kebijakan itu kalau dalam bahasa politik atau bahasa hukum itu bersifat masih umum, masih abstrak, masih general, maka program-program kemudian itu udah spesifik. Jadi kebijakannya apa? Misalnya tadi mengurangi jumlah penduduk. Nah, untuk mencapai mengurangi jumlah penduduk itu, program-programnya akan langsung dijelaskan satu persatu secara detail, sasarannya, waktunya, hingga dana yang digunakan. Nah, selanjutnya, program-program kependudukan. Jika disamakan dengan KB itu berarti sebuah arti sempit. Jadi, ketika kalian bicara apa program-program kependudukan dan kalian bilang KB, hanya KB, itu berarti kalian masih berpikir secara sempit.
Karena kalau KB hanya berkaitan dengan family planning atau perencanaan keluarga, yang dimana apakah kita mau punya anak 2 atau lebih, atau bagaimana kita bisa mengatur jarak antar satu anak dengan anak yang lain. Nah, program kependudukan di Indonesia itu beyond family planning, lebih daripada family planning. Jadi tidak hanya cuma merencanakan keluarga, tapi juga masyarakat, lingkungan, komunitas dengan skala yang lebih luas. Bisa cakupannya desa, cakupannya kecamatan, kabupaten, hingga nasional. Oke, jadi di luar itu makanya muncul tadi transmigrasi, muncul tadi misalnya pengurangan migrasi, ya, mengurangi urbanisasi, pembangunan, pemerataan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan seterusnya. Jadi bukan hanya KB atau bagaimana perencanaan keluarga, jumlah anak, dan lain-lain. Bukan itu yang dimaksud dengan program kependudukan. Itu bagian dari program kependudukan, tapi program kependudukan bukanlah KB. Nah, KB itu bagian dari program kependudukan. Nah, tapi program kependudukan sendiri itu sangat banyak, sangat luas. Nah, makanya kemudian kebijakan kependudukan itu terbagi menjadi 2 lagi. Ada yang kebijakan kependudukan untuk negara maju dan negara berkembang, itu berbeda. Jadi tidak sama kebijakan kependudukannya untuk negara maju dan negara berkembang. Pasti berbeda karena kondisi demografinya berbeda. Nah, kemudian secara macamnya ada yang antinatalis, ada yang pronatalis. Nah, antinatalis ini biasanya terjadi di negara berkembang, di mana negaranya kebijakannya itu anti atau tidak mendukung natalis atau kelahiran. Karena apa? Karena penduduk di negara berkembang itu sudah sangat banyak dan laju pertumbuhan penduduknya pun pesat. Sehingga program-programnya sudah berupaya bagaimana mengurangi jumlah penduduk, mengurangi laju pertumbuhan penduduk. Sehingga bagaimana mengurangi angka kelahiran yang ada di wilayahnya. Itu biasanya di negara berkembang. Sedangkan negara maju kebanyakan pronatalis. Sehingga kebijakan yang mereka buat adalah bagaimana masyarakatnya itu mau memiliki anak lebih dari 1 atau mau untuk punya anak. Nah, jadi yang pertama adalah bagaimana mau punya anak dan bagaimana punya anak lebih dari 1. Makanya kalau kalian di negara maju, kalian itu punya anak malah disuruh, diminta, dikasih duit, dikasih potongan pajak, dikasih subsidi. Oke, banyak sekali keuntungan-keuntungan yang diberikan jika kamu memiliki anak di negara maju. Nah, mengapa negara maju tidak punya anak? Karena mereka pola pikirnya sudah berbeda. Mereka berpikir bagaimana diri mereka sendiri itu dapat menikmati hidup. Bagi mereka, anak itu sebagai beban. Nah, makanya sedikit berbeda dengan negara berkembang. Negara berkembang antinatalis. Bagaimana jumlah penduduk yang banyak itu dapat dikurangi dengan mengurangi jumlah kelahiran. Sedangkan negara maju bagaimana memperbanyak angka kelahiran yang ada di wilayahnya. Nah, ini jadi kebijakan pendudukan itu di negara maju dan negara berkembang berbeda. Nah, beyond family planning yang tadi yang saya buat tadi, bahwa program-program pendudukan itu tidak sama dengan KB, tapi KB bagian dari program pendudukan. Nah, itu disebutkan oleh Bernard Berelson. Nah, Bernard Berelson ini dia punya 4 dalil, 4 syarat bagaimana beyond atau 4 hal yang menjadi bagian dari beyond family planning. Yang pertama adalah permasalahan penduduk terurgent. Jadi beyond family planning itu perencanaan kependudukan itu harus berakal pada permasalahan penduduk yang paling urgent. Apakah kematian, apakah kelahiran, ataukah kualitas penduduknya atau kuantitas penduduknya. Itu yang perlu diperbaiki. Kemudian berkaitan dengan pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana? Apakah pertumbuhan penduduknya tinggi kemudian pertumbuhan ekonominya juga tinggi, atau pertumbuhan penduduknya rendah pertumbuhan ekonominya rendah, atau seperti apa? Jadi bagaimana menselaraskan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada batas waktu. Jadi setiap program, setiap kegiatan, setiap kebijakan itu ada batas waktu, sehingga ada deadline. Kalau 5 tahun berarti bagaimana upayanya dapat 5 tahun itu dapat teratasi atau tercapai. Dan yang keempat ada segera dilaksanakan. Jadi setelah membuat perencanaan harus segera dilaksanakan, bukan ditunda-tunda. Nah, selain itu beyond family planning ada saran-saran. Nah, saran-sarannya apa akan kita bahas di slide berikutnya. Saran yang diberikan oleh Bernard Berelson selain yang tadi yang di beyond untuk beyond family planning, yang pertama adalah memperluas penangkal fertilitas secara sukarela. Jadi bagaimana para ibu-ibu, para ibu-ibu hamil ataupun para wanita itu mau menunda
yang namanya fertilitasnya atau menekan angka jumlah kelahiran. Jadi tidak bisa mengatur waktu kelahiran atau jumlah anaknya. Yang kedua, mewajibkan penekanan fertilitas. Jadi memperluasnya. Jadi yang sukarela itu semakin banyak. Jadi semakin sadar masyarakatnya. Yang kedua, wajibkan penekanan fertilitas. Misalnya pakai zat kimia atau membuat anak surat izin dan lain-lain. Misalnya pemandulan sementara semua gadis dan lain-lain. Misalnya semua pria yang punya 3 anak divaksektomi dan seterusnya. Jadi ini sebuah saran misalnya mewajibkan penekanan fertilitas. Jadi ini lebih berpikir ke arah KB ini ya. Kemudian menggalakkan kampanye lewat pendidikan. Jadi bagaimana di pendidikan-pendidikan itu bagaimana family planning itu dapat dijelaskan. Kemudian program insentif, jadi bagi menggunakan kontrasepsi atau insentif bagi pasangan yang akan jangka waktu tentu tidak hamil, tidak melahirkan. Jadi ada insentif-insentif. Oh, kalau kamu nggak punya anak dari nikah, kamu 5 tahun nggak punya anak, kamu dapat misalnya apa namanya, ada pengurangan pajak misalnya, atau kamu dapat subsidi berapa juta kalau kamu tidak punya anak selama 5 tahun misalkan seperti itu. Ini sarannya dari si ahli tadi ya. Saran selanjutnya bisa pajak, tunjangan sosial dan denda material. Ini apabila ya, ini terkait dengan apabila kalian tidak mau mengikuti program-program yang sudah dibuat sehingga ada tunjangan dikurangi, pajak ditingkatkan, dan seterusnya. Jadi ini yang perlu dipikirkan. Jadi memaksa masyarakat mematuhi. Kemudian perombakan lembaga sosial dan ekonomi. Jadi usia menikah dinikahkan dan lain-lain sebagai bentuk dari bagaimana mengurangi angka pertumbuhan penduduk. Bisa dengan penelitian-penelitian, kemudian untuk organisasi politik dan lain-lain. Ini contoh saran-saran yang diberikan oleh Bernard Berenson mengenai bagaimana beyond family planning. Tetapi menurut Berenson tadi, saran-saran yang tadi adalah kita harus mempunyai kesiapan secara ilmiah, medis, dan teknologi. Tidak ada hambatan politis, administrasi dapat dijalankan, segi ekonomi dapat dipertahankan, dan dapat diterima secara moral, etis, filosofi, dan hasil yang mungkin dapat dicapai. Sehingga saran-saran tadi bisa diterapkan, bisa tidak diterapkan. Tetapi dari Berenson ini tadi digunakan untuk bagaimana family planning itu tidak hanya bicara KB saja, tapi bisa lebih daripada KB. Ada beberapa kebijakan yang bisa menjadi solusi permasalahan yang kemarin kita sudah bahas. Yang pertama, mengontrol tingkat kelahiran dengan program KB. Jadi jumlah kelahiran yang banyak itu, jumlah penduduk yang banyak di Indonesia itu dapat dikontrol dengan adanya program KB. Sehingga 2 anak lebih baik. Diharapkan anak bisa terurus dengan baik dan sekaligus bisa mengontrol jumlah penduduk. Asumsinya tadi dengan 2 anak, maka ayah dan ibu, ayah bisa mengontrol anak yang satu, ibu mengontrol anak yang kedua. Dan seterusnya sehingga anak itu dapat terurus dengan baik dan dapat terkontrol jumlahnya. Itu harapannya dengan program KB ini salah satu kebijakannya. Kemudian meratakan kepanjangan penduduk. Seperti yang saya bilang tadi, salah satunya apa? Transmigrasi. Agar apa? Agar Jawa yang makin padat itu semakin berkurang. Sehingga wilayah-wilayah yang lain itu bisa merata jumlah penduduknya. Namun yang perlu diingat, tidak hanya meratakan, tapi bagaimana mengurangi jumlah penduduknya. Jangan sampai sudah rata, habis itu tetap aja naik. Sehingga secara total nanti akhirnya seluruh pulau yang ada di Indonesia pun padat seperti Pulau Jawa. Atau meningkatkan pelayanan kesehatan. Ini salah satu kebijakannya. Jadi dengan pelayanan kesehatan semakin baik, maka masyarakatnya semakin sehat, kemudian pendidikannya semakin bagus, lapangan pekerjaannya semakin banyak, sehingga masyarakat bisa bekerja di setiap sektor lapangan pekerjaan, sehingga dengan begitu mereka bisa menunda kelahiran ataupun usia pernikahan. Dan selanjutnya tadi sertai dengan pelayanan kesehatan juga bagaimana meratakan mutu pendidikan. Jadi bagaimana pendidikan itu bisa bisa diratakan di seluruh wilayah. Nah, jadi 3 dan 4 ini sebagai bentuk tadi contoh kebijakan yang mempengaruhi variabel kependudukan secara tidak langsung. Secara tidak langsung, mengapa tidak langsung? Karena kesehatan dan pendidikan ini tidak secara langsung mengurangi jumlah penduduk dan jumlah kematian ataupun migrasi, tetapi dengan semakin sehat orangnya, semakin pintar orang-orangnya, maka mereka bisa memilih apa yang perlu mereka lakukan, apakah mengurangi jumlah anak, menunda usia perkawinan, ataupun mengurangi atau menjarak
antar anak yang satu, anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya. Karena dia tidak secara langsung mempengaruhi variabel kependudukan. Dan yang terakhir adalah contohnya yang saya berikan adalah memperluas atau menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, dengan pekerjaan semakin baik, setiap orang ada pekerjaan, maka orang-orang itu akan memilih kesibukan. Jadi dia tidak hanya di rumah, kemudian akhirnya kalau kita selalu bilang karena kebanyakan di rumah, karena banyak yang WFH, maka angka kelahiran semakin tinggi ya, karena tidak ada kerjaan seperti itu. Atau misalnya di pemukiman kumuh, miskin ya, karena dia tidak punya pekerjaan, dia di rumah ketemu istrinya, ya akhirnya jumlah anaknya bisa menjadi lebih banyak dengan kondisi itu. Tapi dengan bekerja, suami bekerja, istri bekerja, penghasilan lebih baik, kehidupan lebih baik, jadi masyarakat itu tidak hanya mempunyai pemikiran untuk menambah anak saja, tetapi juga berpikir bagaimana caranya mereka dapat memperbaiki kualitas hidup mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan bila ada pertanyaan, saya berikan kesempatan untuk bertanya di psikologi via WA atau ketemu langsung di kampus. Semoga sedikit ini bisa memberikan gambaran mengenai kebijakan kependudukan. Yang sudah pastinya kalau kalian searching di internet akan sangat banyak sekali. Itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.